Alhamdulillah, Ustaz Lukman sebagai Ketua DPW dan pengurus, Ustaz Joko Ketua DMB, dan Ustaz Abror DPW Jambi, rekan-rekan dari DPD. Alhamdulillah pada siang hari ini tentu karena takdir Allah SWT kita semuanya bisa hadir di tempat ini. Dan meskipun sebagian kita baru ketemu gitu ya, tapi wajah-wajah itu tidak asing. Wajah-wajah itu tidak asing. Ya mungkin nama aja yang belum kenal. Ya, inilah salah satu kelebihan kita di Hidayatullah itu. Tidak pernah ketemu, tapi sepertinya pernah ketemu. Entah di mana. Ya, kita ini disatukan oleh satu visi, yaitu membangun peradaban Islam. Kita ini meskipun tidak pernah ketemu, tapi mungkin ya dalam doa-doa kita lah Allah pertemukan. Sehingga saya di Palembang, ke Palembang ini kan baru pertama kali. Tapi wajah-wajah dari teman-teman semua ini kan tidak asing, artinya tidak tahu pernah ketemu di mana. Ya. Inilah salah satu hikmahnya, namanya silaturahim. Nah, silaturahim itu di situ. Dan saya anggap halaqah gabungan itu ya adalah media untuk silaturahim antar anggota halaqah yang lain. Kalau halaqah biasanya hanya itu saja, 3 bulan sekali lah kita bisa berhalaqah dengan bertemu dengan saudara-saudara lain, apalagi ada dari Jambi. Dan ini juga untuk menguatkan kita juga bahwa ternyata teman kita itu banyak. Bahwa ternyata kita itu banyak teman, kita itu tidak sendirian. Meskipun hari ini ya Pak Nur masih sendirian katanya di Musi Banyuasin ya, masih sendirian. Nah, tapi dengan yang seperti ini tuh akan insya Allah pulang itu membawa spirit lah, pulang membawa semangat. Nah, bagaimana untuk betul-betul di sana ada halaqah, untuk ada halaqah. Yang kedua, salat dan salam semoga Rasulullah, pemuda Allah SWT melimpahkan kepada Rasulullah, pada keluarganya, pada para sahabatnya, dan kita semuanya yang sedikit demi sedikit meniti jalan sunnahnya. Alhamdulillah pada kesempatan ini kalau di Gunung Tembak dulu sering ada kumpul-kumpul seperti ini. Kumpulkan dari kota, jamaah kota namanya. Ada dari Kola Alam, dari Karangpukis, dari mana. Sebenarnya ya kalau dilihat dari sisi materi rugi gitu ya. Rugi bensin, rugi waktu, rugi makanan gitu ya. Kalau dilihat dari materi seolah-olah itu rugi. Tapi karena kumpul kita ini bukan memang mencari materi gitu ya. Kumpul kita ini memang kumpul karena silaturahim, karena itu perintah Allah, perintah Rasulullah, maka di sanalah ada keberkahan. Maka di sanalah ada kebahagiaan, maka di sanalah ada ketenangan. Nah, jadi kalau silaturahim apa itu jangan ngitung bensinnya ya, jangan ngitung wah nanti tuan rumah nanti berapa makanannya, ya, berapa habisnya. Kalau ngitung seperti itu nggak akan jalan. Ya, jadi tadi sudah sampaikan satu Lukman, jangan kalau ada uang baru ada program, ya. Enggak jalan-jalan. Hidayatullah itu habitnya, gennya itu ya dari nol, ya. Habitnya itu dari nol. Ya. Hari ini yang saya persaksikan lagi itu di, kalau teman-teman belum ke Jakarta ya,
di sekarang pusat dakwah Hidayatullah betul di kantor DPP itu kan juga luar biasa ceritanya gitu ya, cerita membangun itu di tengah kota dengan tiga lantai, 4 lantai seperti itu. Kemudian sana seluruh cerita itu ini dari nol juga itu untuk alih status tanahnya saja itu butuh berapa miliar gitu. Tapi karena mujahadah silaturahim dengan tokoh-tokoh yang terkait, dengan mujahadah, dengan doa, akhirnya yang seharusnya bayar pajak sebelum diwakafkan itu sekitar 4 M gitu. Itu ternyata dinolkan gitu. Dinolkan sama Pak Sofyan Jalil yang sekarang baru diganti sama Jokowi itu di bagian tanah itu yang menolkan. Karena siapa Sofyan Jalil? Sofyan Jalil itu ternyata temannya Ustadz Samsul Rijal Palu. Beliau diajak silaturahim ke sana, hanya gara-gara silaturahim aja ke sana, 4 M jadi 0. 4 M jadi 0. Nah, itu kan silaturahim kan, silaturahim. Nah, jadi bertahun-tahun itu Jakarta belum ada gedungnya, tapi oleh Ustadz Nasyirul di periode pertama, akhir periode pertama itu berhasil membangun. Itu dari mana itu? Itu dari uang-uang halakoh, yang halakohnya jalan ya, yang halakoh jalan. Itu kan halakoh teman-teman yang 5.000, 2.000, 10.000, itu kan sebagian ke situ. Itu uang dari uang recehan, uang dari recehan itu. Jadi kata Ustadz Farad, ini ada uang recehan, jadi jangan sepelekan, itu namanya infak halakoh. Infak halakoh. Jadi teman-teman semuanya, jadi halakoh ini adalah bagian dari ijtihad Hidayatullah ya, untuk menguatkan silaturahim kita. Yang kedua adalah untuk mengupdate itu apa? Mengupdate informasi-informasi. Kita itu tidak ketinggalan informasi perkembangan Hidayatullah itu seperti apa. Jadi dari halakoh itulah kita tahu. Nanti dari murobinya, dari ketuanya menyampaikan, mengupdate, juga mengupgrade. Mengupgrade itu atau meningkatkan, karena di halakoh kan ada tahsinnya, ada materi kultumnya, ada tafsirnya, ada MPA-nya, ada manhajnya. Di situ kita di-upgrade. Nah, jadi halakoh itu paling tidak 3, silaturahim, kemudian mengupdate informasi dan mengupgrade kemampuan kita. Ya, semua yang mengaku orang Hidayatullah itu harus punya halakoh. Ya. Saya juga ada halakohnya, walaupun terkadang harus hibrid ya. Hibrid itu kadang online, kadang offline. Nah, jadi karena pengurusnya ada yang di Malang, ada di Surabaya, kadang kita 10 orang kan, 7 orang offline, kadang yang 2-3 online. Apa-apa pakai Zoom, kadang pakai Google Meet, tapi jalan setiap pekan. Kadang online semuanya, ketika pas nggak ada ke kantor hari libur, nggak masalah. Karena nanti untuk mentradisikan, untuk mengistiqomahkan, memang butuh perjuangan. Dan rasanya itu kalau sepekan nggak halakoh itu gimana gitu ya. Kalau nggak halakoh itu gimana gitu perasaan itu. Karena memang sudah tiap pekan seperti itu. Jadi saya ketika mendapat undangan Ustadz Lukman halakoh gabungan ini, ya saya tidak langsung mengiyakan ya, karena terkait dengan tugas saya di kantor, nah, hari-hari harus di kantor. Ketika sudah dapat izin sekjen baru saya iyakan, nah, baru saya izin sama ketum. Karena memang ya di Hidayatullah ya seperti itu, kemana-mana harus izin gitu ya. Kalau tidak izin, kalau maunya sendiri ya tidak ada kepemimpinan, tidak ada kepemimpinan. Baik, karena setelah ini juga materi saya, nanti saya lanjutkan. Mari kita buka dulu untuk pembukaan halakoh gabungan Sumatera Selatan dan Jambi ini dengan sama-sama membaca basmalah.
Bismillahirrahmanirrahim. Dari kami mohon maaf. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.